Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul kembali. Kita persiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk memuji dan menyembahnya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa biarlah Tuhan melawat kita hari ini, sehingga melalui kesempatan ibadah ini kita diteguhkan, kita dikuatkan. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari saya kita semua untuk bangkit diri dan kita siapkan pujian, katakan saatku menyembahmu. Biarlah melalui pujian ini kita menyatakan rasa syukur kita, juga rasa penghormatan kita kepada Dia, Allah kita yang kita sembah dan kita puji. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Isi hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Dia melawat kita, menyemangati kita dalam jalan kehidupan ini, sehingga apapun persoalan hidup yang kita hadapi, kita tetap tegar berdiri dalam menjalani kehidupan ini. Saatku pandang
Allah kami, Maha Besar, Maha Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, menyatakan sukacita kami serta memberikan persembahan kami. Ialah hari ini kami dapat bersekutu bersama-sama. Roh Kudus, Engkau gerahkan kami sehingga dalam hal memuji, menyembah-Mu, dengarkan firman-Mu, hati kami berkobar-kobar menyambut semuanya itu. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, ialah urapan baru dari Allah menyelimuti kehidupan kami, sehingga pelayanan hari ini sungguh mendatangkan kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur
Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah berkumpul di rumah-Mu ya Bapa, untuk menyembah-Mu ya Bapa. Pada saatnya ya Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian berkat dari-Mu ya Tuhan, merupakan persembahan kami ya Tuhan. Kuduskan persembahan kami ini sehingga bisa berguna bagi pekerjaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita mengangkat pujian Allah sumber kuat. Tiba saatnya akan taburi kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan
ku bimbang karena ku tahu kau bersamaku saat berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, tak ku bimbang karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Hanya Yesus menolongnya setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus yang setia menolongnya setia. Terkadang apa yang kita bayangkan dalam hidup kita tidak sesuai dengan Tuhan ini. Kita lalu putus asa, kita kecewa. Namun di batas akhir kekuatan kita, Tuhan datang dengan kasih-Nya yang luar biasa, menyentuh engkau dan aku. Dia yang setia, penolong yang setia, selalu ada bagiku, selalu ada bagimu. Sebab itu Tuhan, kami tidak akan takut. Kami akan terus maju bersama Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan bagi kita. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah. Kami mau percaya hanya kepada Engkau. Kami mau berjalan bersama Tuhan sampai akhir hidup kami.
Hanya Yesus yang menjadi penolong kami yang setia. Bahkan kami sendiri sadar kami bukanlah orang-orang yang setia. Karena itu sadarkan kami untuk tetap berpaut dan berpegang sepenuhnya kepada Yesus. Dan juga bagaimana belajar setia melalui Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau tetap menghibur kami dikala kami sedih. Engkau menguatkan kami dikala kami lemah. Engkau menyembuhkan kami ketika kami sakit. Bahkan ketika kami seorang diri, Engkau menemani dan mendampingi kami. Karena itu sadarkan kami tentang kasih-Mu, sikap-Mu terhadap setiap kami. Biarlah setiap ungkapan kata-kata melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan pagi hari ini adalah merupakan perwujudan dari kesadaran dan pengalaman kami dengan Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walau kami sering meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah teguhkan kami dengan puji-pujian ini. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau ajar kami. Biarlah firman hari ini dapat meneguhkan kami, masuk dalam hati dan pikiran kami, menguasai kami, sehingga kami tidak merasa sendiri dan bertindak sendiri. Tetapi bagaimana kami membiarkan Engkau menjadi gembala kami, menuntun kami kepada kebenaran dan kebaikan, sehingga dengan demikian hidup kami menyukakan hati-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga dalam segala keterbatasan dan kekurangannya Engkau menyempurnakan apa yang disampaikan, sehingga ketika kami pulang dengan kekuatan baru dari Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja kepada setiap kami, berbicarakan kepada kami karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, puji Tuhan, untuk kesempatan hari ini kita telah berada pada hari Minggu terakhir di bulan Mei ini. Waktu begitu cepat berlalu dan banyak hal yang berubah. Tapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ada lagu di TikTok itu, Tuhan Yesus tidak berubah. Banyak, karena TikTok itu bisa didengar, bisa dilihat oleh banyak orang. Saya lihat ada anak-anak yang bukan Kristen, dia katakan, saya mau tidur, bahkan saya mau sembahyang, itu lagu itu ternyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya, jadi ini perkembangan teknologi sehingga bisa menembus batas-batas dan tidak ada yang bisa menutup diri terhadap setiap hal yang diinformasikan melalui gadget itu. Ya, tinggal bagaimana kita menggunakan fasilitas teknologi itu untuk hal-hal yang baik dan benar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Makanya ada orang bilang ternyata ada laki-laki juga yang tidak berubah ya. Yaitu Yesus. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia tetap setia. Baik, mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Walaupun bagian firman Tuhan ini sering kita baca, tapi kita akan melihatnya dari sudut pandangan atau persepsi yang berbeda. Dan hari ini kita akan menyerotinya dari sisi tema yang kita pelajari dalam 1 bulan ini yang berkaitan dengan hati yang berkobar-kobar. Kira-kira apa yang kita bisa temukan, ide gagasan, ya pesan Tuhan apa yang kita bisa tangkap melalui firman Tuhan ini. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mulai dengan ayat pertama. Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada orang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berada ia mendahului orang banyak, lalu menghadap orang arah untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berasal dari seseorang akan dikembalikan kepada dirinya." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Kita akan baca ulangi ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita akan mempelajarinya di bawah satu tema, yaitu antusiasme dalam keluarga karena kehadiran Yesus. Ya. Antusiasme dalam keluarga karena kehadiran Yesus, dan itu terambil di dalam ayat yang ke-6 tadi. Zakeus menyambut atau menerima Yesus dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa walaupun bagian firman Tuhan, kisah tentang Zakeus ini bukan sesuatu hal yang baru bagi kita, tapi hari ini kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, ya, yaitu berkaitan dengan hidup antusiasme, ya. Kita tahu bahwa antusiasme dimaknai sebagai bergairah, bersemangat, atau dengan kata lain, hati yang berkobar. Jadi, ya, bagaimana Zakeus menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, Zakeus dan keluarga sangat antusias ketika Yesus masuk dalam rumah mereka. Saya percaya bahwa, ya, narasi atau kata-kata di dalam firman Tuhan ini tentang sikap Zakeus. Zakeus mewakili seisi rumah bagaimana mereka menyongsong atau menyambut Yesus. Siapakah Zakeus? Kita bisa melihat dalam ayat yang kedua, siapa sebenarnya Zakeus? Ialah seorang kepala pemungut cukai. Ya, sekarang ini kepala pemungut cukai itu apa? Kepala pajak, ya. Kepala pajak di sebuah kota madya atau provinsi atau kabupaten. Itu berarti bahwa dia bukan orang biasa, ya. Dia masuk dalam, ya, walaupun tidak termasuk dalam struktur birokrasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi ia menangani mengenai masalah keuangan. Ia memungut pajak masyarakat. Itu berarti bahwa Zakeus sebenarnya punya jabatan. Dia bukan orang biasa, tetapi dia juga adalah, ya, yang memiliki status ekonomi yang luar biasa. Apalagi dijelaskan bahwa, ya, rupanya masalah korupsi itu bukan hanya hari-hari ini, ya, sejak dulu korupsi itu ada. Dan Zakeus ini juga dikenal sebagai orang yang korupsi, ya. Itulah sebabnya dia kaya, ya, kaya, namun dia mengumpulkan kekayaannya dengan cara-cara yang tidak benar. Jelas bahwa, ya, setiap orang di dunia ini siapa yang tidak ingin kaya sih? Ya, ya, saya juga ingin kaya. Tetapi memang firman Tuhan telah memberikan rambu-rambu bagaimana seharusnya memperoleh kekayaan itu, ya. Tapi Zakeus menabrak semua rambu-rambu, dan itu bukan lagi rahasia umum bagi masyarakat di seputar itu, ya. Di daerah di mana Zakeus tinggal, kota madya atau kota kabupaten, bahkan lebih lagi lingkungan rumah di mana ia berada, Zakeus mendapat stigma negatif dari masyarakat. Ia disebut sebagai orang berdosa, ya. Ini stigma yang tidak bagus, ya. Jelas bahwa ini adalah merupakan situasi yang berbeda. Sisi lain ialah bahwa dia orang kaya, tentunya memiliki harta yang banyak. Ketika memiliki harta yang banyak, ya, senang, ya. Tetapi sisi lain ialah bahwa ia dinilai orang yang tidak benar. Ia dinilai sebagai orang berdosa. Ya, kita akan melihatnya sebentar lagi. Tentunya bahwa ini mendatangkan sebuah sikap hidup yang tidak menyenangkan, ya. Yang tidak menyenangkan. Walaupun ia kaya, tetapi ia tidak menyenangkan. Tapi ia tidak
dapat menikmati relasi atau hubungan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, tentunya ada sesuatu yang ada dalam batinnya. Ada sebuah kebutuhan bagaimana ia dapat memperoleh sebuah situasi batin yang memberi hakikat kehidupan yang menyenangkan secara utuh. Ini yang tidak diperoleh. Sakeus sudah pernah mendengar siapa Yesus. Yesus adalah seorang yang luar biasa. Dia dikenal dengan guru, bahkan dia adalah melakukan berbagai macam mujizat. Itulah sebabnya satu ketika dia mendengar bahwa Yesus akan masuk di kota dia di mana dia tinggal, maka ia berencana untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia ingin berjumpa dengan orang yang namanya Yesus. Waktu saya tiba di Yeriko, sepertinya Yeriko bukanlah kota yang rata ya, ada gunung-gunung, dan di situ sekarang ini menjadi tempat kalau Bapak Ibu pergi daerah-daerah wisata, banyak cenderamata yang dijual di situ ya. Dia berada di dataran agak lebih ke bawah daripada Yerusalem, dan hari-hari ini Yeriko itu berada di wilayah Palestina ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus memasuki kota Yeriko, dan Sakeus ini antusias untuk melihat, untuk mengenal lebih jauh siapakah sebenarnya Yesus itu. Mungkin dalam pikirannya, asal saya melihat orang seperti apa Yesus itu, maka itu sudah memberikan sebuah jawaban tentang tuntutan keinginan tahuan saya terhadap Yesus. Tapi di luar dugaan bahwa Yesus pada akhirnya menumpang di rumahnya. Satu hal yang luar biasa yang menjadi perenungan dan pembelajaran bahwa Sakeus ini berjuang untuk bagaimana bisa bertemu dengan Yesus. Ini sesuatu yang bukan biasa-biasa. Dia pencari Yesus yang luar biasa, sehingga halangan-halangan apapun yang dihadapinya, termasuk ketika ia naik pohon, itu merupakan sebuah perjuangan ya. Ya tidak usah pejabat lah, katakan para Diman ingin bertemu dengan seseorang tapi tidak bisa karena kondisi fisik yang dikatakan Sakeus ini kan pendek ya. Akhirnya dia naik di atas pohon. Para Diman naik di atas pohon. Lalu anak-anak lihat, bagaimana kira-kira para Diman? Ibu bisa marah-marah ya. Ngapain coba naik di atas pohon? Ya. Baik. Tapi itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa bagi Sakeus ya. Paling ya saya tidak tahu apakah setelah kembali ke rumah orang cerita bahwa Sakeus naik pohon, apakah dia dimarah-marahin istrinya? Ya, itu tidak dijelaskan ya. Tapi memang alur cerita yang ditulis oleh Lukas ini, intinya ialah bahwa bagaimana Sakeus ingin berjumpa dengan Yesus. Sebuah kerinduan yang luar biasa. Ia berjuang ya, walaupun ia harus menggunakan cara yang tidak lazim, naik pohon, dan pada akhirnya ia berjumpa dengan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa ya. Nah, melalui bagian firman Tuhan yang akan kita baca ya tentang Sakeus ini, kita akan melihat beberapa hal ya tentang apa dampak antusiasme atau semangat karena kehadiran Yesus dalam rumah tangga Sakeus. Ya, kita lihat bahwa bagaimana Yesus memberikan pernyataan dalam ayat yang ke-9. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya, kata rumah tidak hanya menjelaskan tentang ruang fisik dalam rumah itu, tetapi lebih lagi kepada setiap orang seisi rumah itu atau keluarga itu. Apa dampak ya atau apa berkat daripada antusias atau semangat karena kehadiran Yesus dalam rumah tangga? Yang pertama, Sakeus teguh dalam menghadapi stigma negatif dari lingkungan masyarakat. Saya percaya bahwa keteguhan Sakeus ini diperoleh karena kehadiran Yesus dalam dirinya. Itulah sebabnya saya ingin katakan bahwa Yesus tidak hanya ketika Yesus ada dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, ia tidak hanya membawa berkat pada hal-hal yang lain, tetapi juga keteguhan iman kita, sehingga iman kita yang berdampak pada seluruh sikap hidup kita tentang situasi yang kita hadapi akan menolong kita untuk tetap tegar, kokoh, kuat dalam menghadapi hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Mari kita lihat ya
Sakeus teguh dalam menghadapi stigma negatif dari lingkungan masyarakat. Bagaimana sikap masyarakat? Ayat yang ke-7, mari kita lihat bersama-sama. Ketika Yesus masuk dalam rumah Sakeus, lingkungan, tetangga-tetangga, orang di seputar berkata, yang mengatakan tentang Yesus. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia numpang di rumah orang berdosa. Ya, ia numpang di rumah orang berdosa. Pak Cesar, ya saya hidup bertetangga, punya lingkungan ya. Jadi ketika lingkungan memberikan stigma seperti ini, gimana enak tinggal di lingkungan itu? Ya, mungkin bukan kepala keluarga, ibu-ibu, ibu-ibu di sini katakan, wah, ya katakanlah ada pendeta hamba-hamba Tuhan yang memang populer ya, katakanlah Pak Gilbert Dumondong datang ke rumah Ibu Pri, cari Ibu Pri ya. Lalu saya lihat kan Pak Gilbert Dumondong itu banyak digandrungi, disukai ibu-ibu khotbahnya ya. Lalu ketika Pak Gilbert masuk di rumahnya Ibu Pri, ibu-ibu di situ mulai ngerumpi, wah Pak Gilbert singgah di rumah Ibu Pri ya, ibu yang berdosa kan. Ya, tertekan batin ya. Ya, tertekan batin. Saya rasa bahwa Sakeus pun juga secara manusia mengalami tekanan psikologi seperti itu, ya. Paling tidak ya sebelum kedatangan Yesus sebenarnya itu sudah mulai terasa, ya. Apakah Sakeus pernah berpikir, lebih baik saya pindah dari rumah ini? Ya, kalau ibu-ibu merasakan kondisi seperti itu, bagaimana? Pindah atau tetap? Ya, dan keluar ya. Paling ya mungkin bisa tetap di situ, tetapi ya tidak ingin bertemu dengan orang-orang di situ. Nah, kondisi seperti ini ya tidak menyenangkan, bukan? Ya, tidak menyenangkan. Ya. Terkadang kita menyerahkan ketenangan hati kita. Terkadang kita menyerahkan kestabilan mentalitas dan emosi kita kepada lingkungan, ya, dan membiarkan lingkungan mempermainkan perasaan kita, sehingga kita tidak lagi menikmati hari-hari yang kita lalui dalam hidup ini. Kita memberi mata, kita memberi perhatian, kita memberi hati kepada omongan orang tentang sesuatu hal yang buruk yang kita lakukan, padahal belum tentu saya lebih buruk dari dia. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita menyerahkan diri kita. Ya. Kita, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin katakan, tidak ada orang yang lebih bertanggung jawab terhadap kenyamanan hati saya, ya, daripada diri saya sendiri. Kita perlu menjaga kestabilan batin kita, emosi kita, ya, ketenangan kita, damai sejahtera, sukacita kita. Orang bisa menggunakan, iblis bisa menggunakan situasi, iblis bisa menggunakan orang lain untuk merampas damai sejahtera saya. Dengan ekstrim saya ingin katakan, orang boleh bersikap apa saja, orang boleh ngomong apa saja tentang saya, tetapi jangan pernah merampas sukacita saya. Jangan merampas ketenangan batin saya. Dan saya tidak akan kehilangan sukacita. Dulu ada jemaat, sering saya berkunjung ke rumahnya. Lalu saya dengar katanya mau pindah. Saya tanya kenapa mau pindah. Itu ada ibu di depan rumah saya pas-pasan. Itu kalau lihat saya selalu banting pintu ya. Dan kalau saya lihat seperti itu saya tidak nyaman, saya tidak tenang. Saya bilang ya biasa, mau pindah kemanapun juga. Kalau seandainya ketika kita di tempat, di lingkungan yang baru, ada orang yang seperti itu, apakah nanti pindah lagi? Ya. Nah, di depan rumah kami ada juga yang seperti itu ya. Suami anak-anaknya kalau ketemu, ya ngomong. Tapi istrinya itu tidak pernah ngomong ya. Nah, kadang-kadang kita tidak lihat dia, tiba-tiba pintunya itu brak. Ya.
Apakah karena dia lihat saya atau kebiasaan memang ya lepas pintu ya. Tapi ya bunyinya itu ya bukan bunyi biasa ya. Memang terasa kayak pintu itu dibanting ya. Nah, kadang-kadang ada orang ya, kalau tetangga, kalau kita tidak tahan ya, kita mulai berpikir ya. Itulah sebabnya kita juga harus mampu mengendalikan hati kita, sehingga kita tidak membiarkan situasi, membiarkan siapapun dengan apapun yang perlakuannya, sikapnya merampas kenyamanan batin saya. Dan kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu. Dan saya rasa bahwa Yesus meneguhkan ketenangan itu, sukacita itu, damai sejahtera, antusias itu di dalam hati kita menjadi kekuatan, sehingga kita tidak menjadi orang yang lemah. Amin. Ya, Sakeus dikatain orang berdosa, tapi ketika Yesus masuk dalam rumahnya, apa yang Sakeus katakan? Malah ia berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tadinya dia dikatakan orang berdosa, saya akan buktikan. Dulu, kemarin memang saya orang berdosa, tapi hari ini tidak lagi. Sakeus berkata dalam ayat yang ke-8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Aku akan membuktikan kepada tetanggaku bahwa aku tidak lagi seperti kemarin. Aku tidak lagi seperti dulu. Hari ini yang akan muncul, yang akan terlihat oleh tetanggaku adalah Sakeus yang baru. Dia tidak mikirin bagaimana sikap tetangga. Dia tidak mikirin. Dia tidak membiarkan omongan tetangga meneror batinnya sehingga dia kehilangan sukacita. Tetapi dia berdiri dan dia berkata, aku akan berubah. Kalau ada kelemahan, kalau ada keburukan, kalau ada dosa, saya akan berubah. Ini solusi yang tepat. Amin. Bukan pindah lalu beli rumah baru. Ya kadang-kadang banyak sikap kita yang akhirnya ya kita menjadi orang yang lemah dan kalah. Sakeus bangkit sebagai pemenang. Amin, Bapak Ibu. Mau lari? Mau nangis? Ya, untuk sesaat tak apa-apa ya. Kadang-kadang kita punya reaksi spontanitas sebagai reaksi kita terhadap sesuatu ya. Ya kita juga punya perasaan kan. Ketika ada sesuatu yang lucu kan kita tertawa ya, itu spontanitas. Tapi kadang-kadang ketika ada sesuatu yang tidak benar, apalagi menyangkut saya, kita marah. Tapi setelah itu ya sudahlah, kita sadar. Amin. Sakeus bangkit. Lalu dia katakan, aku tidak ingin terlihat seperti yang dulu. Aku ingin berubah. Kalau dulu saya dikenal sebagai seorang koruptor, saya mencari uang dengan cara yang tidak halal, dengan merugikan orang lain. Tapi hari ini akan kubalas. Aku akan berubah. Ya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan. 1 kali lipat, 2 kali lipat, 4 kali lipat. Ya, jarang orang koruptor ketika ia ditegur, ditangkap masuk pengadilan, lalu dia berkata, baik Pak Hakim, saya akan kukembalikan 4 kali lipat apa yang telah kukorupsi. Justru yang ada di sana adalah perdebatan bagaimana ia menutupi ya semua tindakan-tindakan buruknya, dan ia keluar sebagai seolah-olah orang tidak bersalah dan tidak berdosa. Sakeus tidaklah demikian. Sakeus tetap teguh dalam menghadapi stigma negatif dari lingkungan masyarakatnya dengan cara berubah. Amin. Yang kedua, apa dampak antusiasme atau semangat karena kehadiran Yesus dalam rumah tangga? Sakeus pantang mundur untuk terus mengalami perubahan yang lebih baik. Ya. Sakeus menyadari memang saya orang salah, saya orang berdosa, saya telah melakukan kesalahan selama ini, tapi saya tidak ingin tetap hidup dalam dosa. Saya ingin bangkit dan saya ingin berubah. Ini namanya manusia yang benar, manusia rohani yang benar.
Sakeus tidak hanya tidak tersinggung, tetapi Sakeus terus memiliki semangat untuk berubah dalam hidupnya. Kadang-kadang kita sudah salah, ketika ditegur malah tambah menjadi-jadi. Ya. Bisa terjadi seperti ini kalau tidak ada Kristus dalam hati kita. Tapi setiap orang yang hatinya ada Kristus, ketika ditegur, dia terbuka dan dia katakan, maafkan saya dan saya mau berubah. Amin. Ya. Bukan malah sebaliknya. Sakeus tidak bersembunyi di dalam dosanya. Sakeus tidak bersembunyi dalam keinginannya terhadap materi, tetapi dia melepaskan semuanya itu karena dia sadar bahwa yang paling berharga adalah Yesus. Sakeus pantang mundur untuk terus mengalami perubahan yang lebih baik. Saya percaya untuk berubah bukanlah sesuatu yang gampang. Ya. Tidak gampang untuk kita diterima oleh lingkungan masyarakat ketika ada perubahan. Salah satu kekhawatiran mereka yang pernah dihukum di penjara adalah ketika mereka akan keluar, bagaimana reaksi dan tanggapan lingkungan. Mereka diterima? Mungkin ya, tetapi mungkin juga tidak. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah bagaimana sikap orang yang bersangkutan ketika dia telah mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang kalah, orang yang lemah. Sakeus tidak memiliki prinsip seperti itu. Saya akan terus berubah. Orang mau ngomong apa, orang bersikap apapun terhadap saya, tetapi saya ingin berubah. Saya ingin menjadi manusia baru. Saya ingin mengalami Kristus. Saya ingin memiliki kehidupan Kristus dalam kehidupan saya. Sakeus sekali lagi pantang mundur untuk mengalami perubahan yang lebih baik. Ia terus ingin berubah. Ia ingin terus berubah. Yang ketiga, apa dampak antusiasme atau semangat karena kehadiran Yesus dalam rumah tangganya? Sakeus tidak takut rugi kehilangan harta untuk terus bertumbuh dalam kehidupan yang benar. Ini semua ada dalam kalimat-kalimat atau ungkapan yang dinyatakan Sakeus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa semangat, antusiasme daripada perubahan yang dialami oleh Sakeus karena kehadiran Kristus dalam hatinya dan juga dalam rumah tangganya. Karena itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Kalau hati kita terganggu, perasaan kita terganggu, siapa yang kita salahkan? Orang lain atau diri kita? Halo? Kita mampu mengatur orang lain untuk menyenangkan kita? Halo Bapak Ibu? Orang lain bertanggung jawab atas ketenangan batin kita? Mereka tidak punya tanggung jawab. Kita yang lebih bertanggung jawab untuk kestabilan mentalitas kita, emosi kita, kenyamanan batin kita. Kadang-kadang orang lain juga tidak tahu kalau dia berbuat salah dengan kita. Kadang-kadang orang lain juga tidak paham kalau hati kita lagi tidak nyaman. Dan Sakeus tidak peduli dengan omongan lingkungan. Yang penting bagaimana ia berubah. Dan terus, bahkan ya katakan, kehilangan harta pun juga yang mungkin bertahun-tahun telah dia timbun. Tapi dengan cara yang tidak halal, dia kembalikan semuanya itu. Dia bagi-bagikan semuanya itu. Mengapa? Kuncinya ialah karena ada Kristus dalam batinnya. Amin. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Tetapi sudah berapa lama kita membiarkan orang lain mengganggu kenyamanan batin kita? Ketika batin kita terganggu, kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita di rumah. Ketika batin kita terganggu, ya, kita merusak persahabatan kita. Ketika batin kita terganggu, ya, kita mengabaikan pelayanan dan merusak komunitas kita yang telah kita jalin, ya, dan kita kehilangan kasih cinta yang ulang-ulang. Sakeus tidak membiarkan semuanya itu merusak hidupnya, merusak rumah tangganya, merusak rumahnya sendiri, ya, tidak, ya, dia tetap teguh. Karena itu
Orang lain tidak bertanggung jawab. Keadaan tidak bertanggung jawab untuk kenyamanan batin kita. Kita harus sendiri yang lebih bertanggung jawab untuk itu. Amin Bapak Ibu. Apa berkat antusiasme Sakeus karena kehadiran Kristus dalam keluarganya. Dan dia menyikapi itu dengan benar. Sehingga ia mengalami kemenangan yang luar biasa. Apa berkatnya? Mari kita lihat pernyataan Yesus. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kepada Sakeus, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada seisi rumah itu. Telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Yang kita bisa pahami ialah bahwa Sakeus memiliki kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati itu yang seperti apa sih? Ya, saya rasa bahwa kehidupan yang sejati tidak hanya ditentukan oleh apa jabatan saya, seberapa besar kekayaan yang saya miliki, tetapi kehidupan sejati adalah bagaimana saya menjalani kehidupan ini dengan sukacita, dengan ketenangan, sehingga saya sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya, baik dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sosial di mana saya tinggal, pelayanan saya di gereja, dan lain-lain sebagainya. Saya bisa menikmatinya. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan, kehadiran Kristus dalam rumah tangga menjadikan anggota keluarga teguh dalam menghadapi stigma negatif dari lingkungan masyarakat. Karena itu, jangan bersama-sama dengan orang lain menyerang batin kita sendiri, lalu kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Menjadikan anggota keluarga pantang mundur untuk terus mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Siapapun kita berasal dari latar belakang yang memang tidak baik, kurang baik, bahkan mungkin paling bobrok kehidupan kita. Tuhan tidak ingin melihat itu. Yang penting ialah bagaimana kita mengalami perubahan hari demi hari, sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan lari. Yang ketiga, menjadikan anggota keluarga mengutamakan kehidupan yang benar daripada materi. Kita melihat hari ini Allah kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang konsumtif, mengutamakan materi daripada segalanya, sehingga menabrak nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan demi memperoleh materi. Tapi Sakeus ketika dia bertemu dengan Yesus, materi baginya memang penting, tapi materi tidak lebih utama dan tidak lebih daripada Yesus. Amin. Sehingga dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan jika aku telah merugikan orang lain, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ia tidak tetap hidup di dalam kehidupannya yang lama, di dalam prinsipnya yang lama, di dalam prioritas-prioritasnya yang lama. Sekarang Yesus yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Penerapan bagi setiap kita Bapak Ibu, milikilah antusiasme, semangat, hati yang berkobar-kobar karena Kristus agar tetap teguh dalam menghadapi tekanan dalam hidup ini. Tekanan dalam hidup ini bukan hanya datang dari pihak luar, tetapi juga dari hati kita sendiri, perasaan kita sendiri, batin kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita lebih banyak menyalahkan orang luar, menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan. Padahal mereka tidak bertanggung jawab atas kondisi batin kita sendiri. Kitalah yang lebih bertanggung jawab. Amin. Yang kedua, milikilah antusiasme, semangat, hati yang berkobar-kobar karena Kristus agar tetap mengalami perubahan hidup yang lebih baik dan benar dari hari ke hari. Ada masalah, hadapi masalah itu. Kalau masalah dengan orang lain buntu, sabar. Kemudian bangun jembatan. Ada situasi-situasi tertentu yang memang kadang-kadang ketika ada masalah, kadang-kadang agak sulit untuk kita masuk menyambung ya komunikasi kita. Tapi berdoa dan punya niat yang baik, pikiran yang positif. Jangan selalu menyalahkan. Yang ketiga, milikilah antusiasme karena Kristus agar dapat mengutamakan kebenaran. Kebenaran lebih utama daripada apapun. Bahkan kebenaran itu lebih utama dari diri saya sendiri.
Kita menghambakan diri kepada kebenaran. Siapapun kita menghambakan diri kepada kebenaran. Kadang-kadang kita menginjak-injak kebenaran demi diri kita sendiri. Sakeus tidaklah demikian. Dia lebih mengutamakan kebenaran daripada dirinya sendiri. Dan hasilnya ialah kita dapat memiliki harta dan kehidupan yang sejati, yaitu keselamatan. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Keselamatan kita maknai adalah hidup bersama dengan Kristus hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita hidup menyimpan kesalahan, menyimpan kemarahan, menyimpan sakit hati, Yesus ada di mana dalam hati kita? Ya, bukan Yesus yang hadir, tapi justru lawan daripada Yesus, yaitu dia bolos. Ya. Mari sekali lagi, kita memang lemah, kita tidak punya kuasa, tapi mari kita menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Kristus, dan Ia mau memelihara hati yang damai, hati yang sukacita. Dan dengan demikian, itulah kehidupan yang sejati yang sebenarnya. Walaupun mungkin kita hidup sederhana, kita bukanlah orang yang kaya, ya, cukup makan minum, tapi ketika kita bisa menikmati relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada anggota keluarga, kepada jemaat di mana kita berada, maka sukacita yang luar biasa kita akan alami hari demi hari. Itulah yang saya sebut dengan kehidupan yang sejati. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Boleh kita angkat lagu pujian yang tadi, refnya. Mari saya undang kita untuk berdiri. Ya, kita sudah belajar sebulan penuh ya. 5 kali kita ketemu, kita bicara tentang hati yang berkobar-kobar. Ialah hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun ke depan ini. Jaga hati supaya kita tetap memiliki semangat untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan, hidup dalam keharmonisan, dan perjuangkan itu. Ya, jangan gampang menyerahkan itu kepada situasi atau kepada orang lain. Kita akan memberikan semangat hidup kepada setiap kita.
sungguh mengamini pernyataan ini Tuhan, bahwa hanya Engkau penolong kami yang setia. Bahkan kami sendiri pun juga tidak sanggup untuk menolong diri kami sendiri. Karena itu pentingnya kami berserah kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau telah ada dalam hati kami, dan Engkau ingin tinggal di dalamnya untuk mengubah, memperbaharui, dan membuat hati kami stabil, sehingga kami tetap tegar kokoh dalam menjalani kehidupan. Kami tahu bahwa iblis menggunakan orang lain, iblis menggunakan situasi yang kami hadapi untuk mengganggu kami, untuk menyerang kami, untuk menghancurkan batin kami. Tapi kami tidak ingin membiarkannya, karena Yesus ada di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami tetap kuat, agar kami terus maju bertumbuh dalam kehidupan iman rohani kami. Siapapun kami hari ini yang telah mendengar firman-Mu, Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam batin kami. Jangan biarkan iblis merampas firman ini, tetapi firman ini akan bertumbuh, menguasai, mengendalikan, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan benar. Terima kasih, biarlah pelajaran tentang Sakeus dapat memberikan inspirasi kepada setiap kami, dan kami terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Dan pujilah nama Dia Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian, katakan nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk siang hari ini. Kami dapat bersukacita bersama-sama melalui pertemuan kami dalam ibadah ini. Kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan persembahan kami. Kami juga dapat bersukacita bersama-sama atas semua hal yang Tuhan anugerahkan. Lebih lagi kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Saudara kami Jeremy, ini Tuhan memberkati bersama istri Lisa. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan. Tuhan juga memberkati masa depan mereka. Apapun yang menjadi harapan daripada saudara Jeremy, yang Tuhan Engkau kabulkan. Hari ini kami mengucap syukur bersama-sama dengan hamba-Mu Pak Eko atas ketambahan usia setahun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan hamba-Mu. Walau menjalani hidup adalah sesuatu yang tidak gampang, tapi kalau hamba-Mu ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah-Mu. Berkati Pak Eko dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita. Berkati Ibu Pri yang mendampingi. Biarlah kedua hamba-Mu seiring sejalan dalam menjalani kehidupan. Dua anak-anak, baik Intan, Erika, Yonatan, Tuhan menjadikan keluarga ini keluarga yang bahagia karena Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Walaupun kami tidak mengungkapkannya hari ini, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kami dalam hidup ini. Karena itu kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan.
Terima kasih juga untuk penyertaan dalam ibadah kami hari ini. Mulai dari pertama pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Ya Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Baik yang menyampaikan firman-Mu, juga ya Ibu Yani yang memimpin kami dalam puji-pujian, sehingga pemain alat musik, kolektan, multimedia. Tuhan Engkau memberkati. Kami tetap memegang janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Juga bagi seluruh jemaat-Mu yang telah hadir hari ini, Tuhan memberkati kami. Mau berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu. Ini Tuhan Engkau tolong supaya kami terus bertumbuh, mengalami perubahan hari lepas hari, sehingga kehidupan kami semakin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai pada anak-anak. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, bahkan dengan keluarga besar, bahkan dengan siapapun. Mampukan kami untuk bersikap seperti Kristus yang menjadi figur, contoh, dan teladan yang utama kami. Kami lemah, jatuh dalam perasaan kami, dalam keinginan-keinginan kami. Tuhan angkat kami supaya kami terus bangkit untuk bagaimana menyatakan kebenaran dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, sakit, lemah tubuh. Mari Engkau tolong mereka Bapa. Secara khusus kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus dengan kondisi kesehatan, penglihatan. Biarlah Tuhan Engkau tolong persiapan untuk penanganan dokter. Mari kiranya Tuhan tolong persiapkan semua hal yang lain, sehingga hamba-Mu boleh melalui proses medis ini, dan pada akhirnya sembuh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ibu Vivi, anak-anak yang mendampingi, Tuhan Yesus juga sertai dan memberkati. Ya Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan makan, minum, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Baik mereka yang berusaha sendiri maupun juga yang membangun, yang bekerja pada perusahaan orang lain. Tuhan Engkau berkati semua planning atau rencana-rencana bisnis ke depan. Tuhan Engkau turut campur tangan sehingga semuanya dapat terwujud. Kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah Tuhan Engkau tolong mampukan mereka untuk belajar sehingga mereka boleh cerdas, mereka berhasil naik kelas, lulus, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan profesi dan pekerjaan yang sesuai. Dan berdoa juga untuk anak-anak pemuda remaja kami yang membutuhkan teman hidup. Tuhan Engkau siapkan yang seiman dan sepadan, yang merupakan pilihan Tuhan bagi mereka untuk dapat menjalani hidup bersama, berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kesulitan-kesulitan apapun yang dialami oleh jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau sertai dan memberkati mereka. Ingatkan mereka supaya pada minggu depan mereka boleh bergabung bersama kami dalam kesempatan ibadah seperti ini. Kami berdoa buat mereka yang ada di luar kota, di negara lain, di pulau lain. Tuhan Engkau berkati. Pak Yohanes di Kalimantan, Pak Thomas yang ada di Irak. Tuhan Engkau memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Demikian pun juga hamba-hamba-Mu yang lain, ya walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, dan jika hari ini mereka berada di kota lain, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau berikan kegairahan bagi kami, hati yang berkobar-kobar, antusias dan semangat dalam menjalani kehidupan dan tugas tanggung jawab kami, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kami semua dapat berjalan dengan baik dan tercapai hasil yang mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk janji iman yang telah dinyatakan kepadamu melalui beberapa minggu yang lalu untuk pengadaan atau penyediaan tempat ibadah kami di waktu-waktu mendatang. Engkau tolong memberkati supaya jemaat-Mu dapat memenuhi janji mereka dan Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kami juga mau berdoa untuk hal-hal yang lain. Mari Tuhan Engkau memberkati sehingga dana ini dapat tercukupi. Ada simpatisan, ada sahabat, ada kenalan yang kami berikan informasi untuk dapat memberikan dukungan terhadap anggaran atau dana bagi tempat ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Kemajuan Indonesia pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati penginjilan dalam negeri, luar negeri. Berkati kerjasama antar pimpinan gereja sehingga sungguh gereja Tuhan bersatu untuk dapat mewartakan kasih Kristus. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri,
juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Engkau tolong mereka, juga semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, khususnya menjelang tahun politik tahun 2004. Ya Tuhan, Engkau berikan kestabilan dan keamanan bagi bangsa ini. Dan kami sebagai warga gereja tetap menjalankan tugas kami untuk memuliakan Tuhan di negeri ini dan juga mewartakan kasih Kristus. Terima kasih juga hari ini kami dapat memberikan persembahan kami dalam bentuk keuangan. Engkau terima semuanya itu. Biarlah semuanya itu Allah pemberian yang benar yang dari hati kami karena tanggung jawab kasih iman kami kepadamu. Engkau kembalikan berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan yang tidak tersebut dalam doa ini. Kini Tuhan Engkau sempurnakan sehingga Engkau bekerja lebih besar daripada apa yang kami doakan. Karena kami buat semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Apa yang saya sampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah, renungkan, hayati, serta lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput sare-sarenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali kepada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Tuhan